Coba Anda bayangkan ini deh. Sebuah negara yang beberapa dekade lalu itu identik banget sama kemiskinan. Terisolasi pula, tiba-tiba bisa melesat jadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar terkuat di dunia. Kayak sulap ya rasanya kok bisa gitu. Apa sih rahasianya di balik lompatan China yang, ya ampun, luar biasa ini? Ini jelas bukan cuma cerita soal grafik ekonomi yang naik terus ya. Ini tuh kisah epik tentang kepemimpinan yang berani, visi yang jelas, terus juga ada sistem unik yang mungkin jarang banget kita bahas tuntas. Hari ini kita mau coba bongkar nih, lapis demi lapis. Gimana sih China bisa sampai sekaya dan sekuat sekarang? Siap-siap ya, kita akan telusuri bareng-bareng dan lihat apa yang bisa Anda pelajari dari perjalanan mereka ini. Betul sekali. Kita akan coba lihat jejak-jejak keputusan krusial mereka. Mulai dari gebrakan besar di akhir tahun 70-an yang mengubah segalanya, sampai ambisi global yang kita lihat sekarang ini bukan cuma cerita China loh, tapi cerita bagaimana sebuah bangsa bisa dibilang menulis ulang peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dalam waktu yang relatif singkat pula. Oke. Mari kita mulai dari titik nolnya, akhir 1970-an. Kondisinya kan jujur aja suram banget ya. China itu terisolasi, terus babak belur karena kebijakan ekonomi terpusat yang gagal total. Kayak lompatan jauh ke depan, terus revolusi kebudayaan. Wah itu dampaknya kemiskinan, kelaparan di mana-mana. Bisa dibilang mulai dari minus lah ya. Nah terus muncullah Deng Xiaoping. Iya, Deng Xiaoping. Dia pegang kendali efektif itu sekitar 1978. Dia sadar betul, ini China butuh arah baru, harus berubah total. Dia nggak ragu buat putar haluan. Konsepnya itu sosialisme dengan karakteristik China. Nah, ini intinya tuh pragmatisme tingkat tinggi. Maksudnya gimana tuh pragmatisme tingkat tinggi? Gini, pada dasarnya dia bilang, oke, kontrol politik tetap di tangan Partai Komunis, tapi ayo kita pakai nih alat-alat ekonomi pasar buat majuin negara. Dari situlah lahir kebijakan legendaris, reformasi dan keterbukaan, reform and opening up. Ini benar-benar titik baliknya, krusial banget. Wah, langkah pertamanya aja udah kedengeran revolusioner ya waktu itu. Desentralisasi. Jadi pemerintah daerah dikasih wewenang lebih gitu. Betul, Pemda dikasih lampu hijau buat lebih bebas ngurus ekonomi wilayahnya. Terus, ada gebrakan lagi yang mengubah permainan, zona ekonomi khusus, ZEK atau SEZ. Anda pasti pernah dengar Shenzhen kan? Shenzhen? Oh iya, yang sekarang jadi pusat teknologi itu kan? Nah, Itu dia. Dulu itu cuma desa nelayan kumuh loh. Sekarang jadi pusat teknologi global yang gemerlap. Itu salah satu ZEK pertama. Nah, kenapa ZEK ini bisa sukses banget? Kuncinya ada di kombinasi kebijakan pro-bisnis yang sangat menarik di ZEK itu. Pajaknya rendah, birokrasi lebih simpel, gitu-gitu. Ditambah lagi, tenaga kerjanya banyak banget dan murah. Ini kayak magnet raksasa buat investasi asing, terutama di manufaktur padat karya. Mereka bangun pabrik-pabrik gede di sana. oh jadi dari situ julukan pabrik dunia mulai muncul ya? Iya, persis. Dari situlah Cina mulai dikenal sebagai pusat produksi barang buat seluruh dunia. Tapi reformasi Deng ini nggak cuma soal pabrik dan industri kan? Gimana dengan pertanian? Itu kan menyangkut hidup jutaan orang. Itu dibongkar. Gantinya apa? Sistem tanggung jawab rumah tangga. Sederhananya gini, petani dikasih hak kelola lahan sendiri. Dan yang paling penting, mereka boleh jual kelebihan hasil panen di pasar bebas. Wah, pasti dampaknya besar itu. Banget. Hasilnya, produksi pangan meledak. Petani jadi lebih termotivasi, lebih sejahtera. Nah, di sisi industri, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara itu nggak langsung dijual semua kayak di Eropa Timur setelah komunisme runtuh. Cina lebih hati-hati. BUMN didorong jadi lebih efisien, lebih kompetitif. Tapi, negara tetap pegang kendali di sektor-sektor strategis. Energi, perbankan, itu masih dipegang negara. Persaingan sehat mulai tumbuh. Jadi ini bukan ekonomi pasar bebas murni kayak di barat gitu ya. Pemerintah masih aktif banget di belakang layar. Sangat aktif. Jangan bayangkan pemerintah lepas tangan sama sekali. Mereka itu sutradaranya. Masih pakai rencana pembangunan 5 tahunan, warisan era sosialis, buat ngarahin investasi ke sektor prioritas. Awalnya manufaktur, terus geser ke teknologi tinggi, energi terbarukan. Mereka juga disiplin jaga stabilitas makroekonomi, terutama inflasi. Dan yang paling kelihatan mata, investasi infrastruktur gila-gilaan. Oh, iya itu kelihatan banget sih. Jalan tol, pelabuhan, kereta cepat.
Betul, jalan tol di mana-mana, pelabuhan supermodern, bandara canggih, jaringan kereta cepat terpanjang di dunia, bahkan bikin kota baru dari nol. Plus, mereka sadar banget pentingnya SDM. Jadi, investasi besar-besaran di pendidikan, dari SD sampai universitas kelas dunia, plus pelatihan kejuruan. Hasilnya secara angka memang nggak bisa dibantah sih ya. Pertumbuhan ekonominya gila-gilaan. Terus angka pengentasan kemiskinan itu katanya lebih dari 760 juta orang ya menurut Bank Dunia. Itu skala yang, wah susah dibayangkan. Tapi, semuanya mulus gitu aja? Pasti ada sisi gelapnya dong. Tentu saja. Selalu ada dua sisi mata uang. Di balik angka-angka fantastis itu ada konsekuensi sosial yang serius. Ketimpangan melebar banget. Jurang antara si kaya dan si miskin. Antara kota pesisir yang makmur sama daerah pedalaman yang tertinggal itu jadi dalam banget. Ini jelas potensi masalah sosial. Dan satu hal penting yang perlu diingat, liberalisasi ekonomi ini tidak diikuti liberalisasi politik. Iya. Peristiwa Tiananmen 1989 itu ya? Tepat. Tiananmen itu jadi pengingat keras bahwa ada batas yang jelas soal kebebasan politik. Ekonomi boleh dibuka, tapi kontrol politik mutlak di tangan Partai Komunis. Itu nggak berubah. Oke. Jadi Deng meletakkan fondasi yang rumit ini ya. Terus, tongkat estafet pindah ke Jiang Zemin di awal 90-an. Apa nih gebrakan utama Jiang? Lanjutin Deng aja atau ada hal baru? Jiang Zemin, yang berkuasa mulai 1993, dia melanjutkan jalur reformasi Deng, tapi ada penekanan penting. Langkah paling strategis di eranya itu, keberhasilan Cina gabung ke WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, tahun 2001. Wah, itu lompatan besar pasti ya? Besar banget, artinya apa? Pintu pasar global terbuka jauh lebih lebar buat produk Cina. Dan sebaliknya juga, ini memacu ekspor Cina gila-gilaan. Jiang juga terus fokus ke pembangunan infrastruktur besar-besaran. Dan yang penting juga, pasca Tiananmen, dia jaga stabilitas politik. Sektor swasta juga makin dikasih ruang tumbuh di masanya. Tapi, masalah ketimpangan yang tadi disebut, gimana di era Jiang? Membaik atau malah makin parah karena masuk panggung global? Nah, sayangnya masalah ketimpangan ini terus membayangi, malah cenderung makin tajam di era Jiang. Kesenjangan pendapatan makin terasa, akses ke layanan publik kayak kesehatan, pendidikan, itu jadi contoh nyata. Rumah sakit umum makin penuh sesak, sementara yang kaya bisa ke swasta yang jauh lebih bagus. Pendidikan berkualitas juga makin mahal. Isu HAM juga tetap jadi sorotan internasional. Kayaknya Jiang sadar sih kompleksitas tantangan ini, apalagi di era globalisasi. Makanya pas akhir masa jabatannya sekitar 2002-2003, dia relatif mulus serahin kepemimpinan ke generasi berikutnya, Hu Jintao. Oke, masuk era Hu Jintao 2002 sampai 2012. Dia datang bawa slogan-slogan baru nih, pembangunan ilmiah, terus kemakmuran bersama. Kedengarannya beda ya. Apa artinya ini dalam prakteknya? Ada geseran fokus. Meskipun nggak bisa dibilang radikal ya, slogan-slogan itu nunjukin kesadaran bahwa ngejar PDB setinggi-tingginya aja tuh nggak cukup. Malah bahaya jangka panjangnya. Era Hu mulai coba cari keseimbangan. Fokusnya lebih ke pertumbuhan yang berkelanjutan secara lingkungan, terus upaya mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan ningkatin kesejahteraan rakyat secara lebih merata. Di panggung dunia, China di bawah Hu juga makin pede. Puncaknya, ya Olimpiade Beijing 2008 itu. Sukses besar. Oh iya, Olimpiade Beijing itu megah banget ya. Jadi kayak unjuk gigi gitu. Betul, unjuk gigi, kekuatan lunak, dan kemajuan ekonomi. Di masa ini juga kita mulai lihat merek-merek teknologi China kayak Huawei, Lenovo, terus produsen mobil listrik BYD mulai berani nongol di pasar global. Jadi ada upaya ke arah pemerataan dan lingkungan yang lebih baik. Tapi tantangan-tantangan besar tadi kayak ketimpangan, polusi, itu berhasil diatasi di era Ho. Upaya sih ada, jelas, tapi tantangan fundamentalnya terlalu gede buat diselesaikan dalam 10 tahun. Kesenjangan wilayah masih lebar banget, masalah polusi udara, kerusakan lingkungan akibat industrialisasi jor-joran sebelumnya malah makin parah, mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di banyak kota. Ketergantungan ekonomi sama industri berat dan ekspo juga mulai dilihat sebagai potensi masalah. Ditambah lagi, nah ini, bom waktu demografi mulai terasa. Maksudnya populasi menua itu? Iya, populasi menua cepat, angka kelahiran turun drastis, ini bakal jadi beban berat buat sistem pensiun dan layanan kesehatan ke depannya.
Berhasil jaga stabilitas sih, tapi dia warisin China yang lebih kuat secara ekonomi ke Xi Jinping, tapi juga dengan setumpuk masalah yang lebih kompleks. Nah, akhirnya sampai kita di era Xi Jinping, mulai 2012 sampai sekarang ya. Xi datang dengan narasi yang lebih bombastis ya. Impian China atau Chinese Dream, ambisius banget kedengarannya. Apa sih inti impian China ini? Impian China ini visi yang paling komprehensif dan paling ambisius sejauh ini. Tujuannya bukan cuma negara kaya, tapi menjadikan China bangsa yang kuat militernya, dihormati global, adil sosialnya, harmonis, lingkungannya bagus, dan ujung-ujungnya kembali ke posisi yang mereka yakini sebagai posisi historis mereka, pusat peradaban dunia. Wah, berat itu. Jadi ada unsur kebanggaan nasional yang kuat ya. Kental banget. Ini didorong sama ingatan kolektif soal abad penghinaan. Pas China dianggap lemah dan dipermalukan kekuatan asing. Jadi ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal harga diri bangsa, revitalisasi kejayaan. Visi sebesar itu pasti butuh langkah besar juga. Apa langkah konkret paling menonjol dari Xi buat wujudin impian China ini? Ada 2 pilar kebijakan raksasa yang diluncurkan Xi, dan ini benar-benar mengubah peta dunia. Pertama, Belt and Road Initiative atau Prakarsa Sabuk dan Jalan. Diluncurkan 2013. Ini proyek infrastruktur supermasif. Jalan, rel kereta, pelabuhan, pipa energi, wah nilainya triliunan dolar. Triliunan dolar? Gila. Tujuannya apa itu? Tujuannya menghubungkan Cina dengan puluhan negara di Asia, Afrika, Eropa, mencakup sekitar 65% populasi dunia. Secara resmi sih buat ningkatin konektivitas dan perdagangan, tapi ya jelas ini juga alat strategis buat perluas pengaruh ekonomi dan geopolitik Cina secara global. Kedua, Made in China 2025. Made in China 2025, itu apa lagi? Ini bukan sekedar slogan. Ini rencana strategis buat ubah China dari pabrik dunia jadi pemimpin dunia di teknologi tinggi. Fokusnya kemandirian teknologi dan dominasi di sektor masa depan. AI, robotika, semikonduktor, mobil listrik. Pemerintah kasih dukungan gede banget buat juara nasional mereka, kayak Huawei, Alibaba, Tencent, biar bisa taklukkan pasar global. Oke. Jadi BRI dan Made in China 2025. Tapi di sisi lain, kita dengar soal pengentasan kemiskinan yang katanya tuntas di era Xi, pembangunan desa diperhatikan, tapi kok kontrol politik dan sosial malah makin ketat ya? Kampanye anti korupsi besar-besaran itu, misalnya, itu murni bersih-bersih atau ada agenda lain? Era Xi memang ditandai dualisme itu. Klaim pengentasan kemiskinan ekstrim, totalnya lebih dari 800 juta jiwa sejak awan reformasi, itu pencapaian yang terus mereka gaungkan. Tapi benar, kontrol negara atas masyarakat dan ekonomi justru diperketat secara signifikan. Kampanye anti korupsi Xi itu memang masif banget. Media pemerintah kayak Xinhua bilang ini yang paling serius dalam sejarah RRC. Puluhan pejabat tinggi sampai rendah ditangkap. Tapi banyak yang bilang itu juga buat singkirin lawan politik. Nah, banyak analis melihatnya begitu juga. Sebagai alat efektif buat singkirin lawan politik dan konsolidasi kekuasaan di tangan Xi. Termasuk juga menertibkan para taipan teknologi atau konglomerat yang dianggap terlalu kuat atau independen. Pesannya jelas, loyalitas utama itu ke partai dan negara, di atas segalanya. Kebangkitan Cina dengan modelnya yang unik ini pasti mengubah cara kita lihat dunia ya. Dulu kan kayaknya cuma ada satu jalan buat makmur, demokrasi liberal ala barat. Tepat sekali, kebangkitan Cina ini secara fundamental menggeser lanskap geopolitik. Dunia jadi lebih multipolar. Nggak ada lagi dominasi tunggal barat. Yang paling menarik secara intelektual, yaitu bagaimana sukses ekonomi Cina yang dicapai dengan sistem politik otoriter plus kapitalisme yang dikontrol negara, itu secara langsung nantang tesis Francis Fukuyama soal akhir sejarah dan kemenangan mutlak demokrasi liberal. Cina nunjukin ada jalan lain menuju modernitas dan kemakmuran. Walaupun konsekuensinya beda ya. Sistem suksesi kepemimpinan mereka juga, lewat mekanisme internal Partai Komunis, dirancang buat jaga kesinambungan visi jangka panjang. Contohnya doktrin maritim Angkatan Laut Biru itu terus lanjut dari Deng sampai Xi. Kembali ke impian China tadi, selain ekonomi dan teknologi, ada unsur nasionalisme dan teritorial yang kuat juga kan di sana. Isu Taiwan, Laut Cina Selatan, gimana Xi membingkai ini? Betul.
Impian China versi Xi itu kental banget nuansa nasionalisme dan klaim historisnya. Termasuk tekad buat reunifikasi dengan Taiwan yang dianggap provinsi membangkang. China berkali-kali bilang akan pakai kekuatan kalau perlu. Penguatan klaim dan kehadiran militer di Laut Cina Selatan juga jadi prioritas. Nasionalisme Xi ini akarnya dalam, nyambung ke tokoh kayak Sun Yat-sen, bahkan Deng Xiaoping dengan filosofi, sembunyikan kekuatanmu, tunggu waktumu. Jadi ada semacam narasi historis yang dibangun ya? Iya, Xi sering pakai retorika yang menyentuh emosi. Bisa kita bilang ada 3 cita rasa utama. Rasa manis, kebanggaan, dan kebangkitan setelah pahitnya abad penghinaan, terus visi kekuatan maritim seluas air laut, dan penekanan pada kerja keras atau keringat rakyat sebagai kunci mencapai impian itu. Bukan cuma omong kosong. Oke. Kita udah bahas kepemimpinan dari Deng sampai Xi. Kebijakan ekonomi yang berubah-ubah, investasi raksasa, ambisi global. Rasanya udah cukup lengkap ya. Tapi, tunggu dulu. Jangan-jangan ada sesuatu yang kelewat. Semacam elemen kunci, mungkin rahasia dapur gitu, yang jarang diungkap, tapi menjelaskan kenapa mesin raksasa Cina ini bisa jalan seefektif ini. Nah, Anda menangkap poin yang sangat penting. Memang, di balik semua cerita soal pemimpin hebat, kebijakan brilian, ada satu pilar fundamental yang seringkali kurang dapat sorotan. Padahal, mungkin inilah salah satu kunci utama efektivitas dan stabilitas China dalam menjalankan transformasi luar biasa ini. Pilar itu adalah penerapan sistem meritokrasi. Meritokrasi, maksudnya sistem di mana orang dipilih dan dipromosikan berdasarkan kemampuan, kompetensi, prestasi nyata, bukan karena koneksi, keturunan, atau loyalitas politik buta gitu. Bukannya itu ideal banget, tapi susah diterapkan ya? Konsepnya memang ideal, tapi China berusaha menerapkannya secara sistematis. Akarnya bahkan udah ada sejak ribuan tahun lalu lewat sistem ujian kekaisaran dinasti Han. Tapi prinsip ini dihidupkan lagi dan diadaptasi secara modern, terutama sejak era reformasi Deng. Pejabat di berbagai level itu diseleksi dan dipromosikan lewat kombinasi ujian kompetensi, evaluasi kinerja yang terukur, misalnya pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain, plus rekam jejak pengalaman lapangan. Jadi ada penilaian kinerjanya ya? Iya, ada key performance indicators gitu. Menariknya lagi, kalau Anda lihat latar belakang pendidikan banyak pemimpin kunci China di bidang ekonomi dan teknokrat, mayoritas punya gelar teknik, ekonomi, atau manajemen dari universitas top. Mereka bukan sekedar politisi karir. Wow, ini menarik banget. Jadi, apa dampak nyata dari penerapan meritokrasi ini terhadap kebangkitan Cina? Kalau sepenting itu kok jarang dibahas ya? Dampaknya signifikan sekali. Mungkin jarang dibahas karena ya tertutup isu politik yang lebih seksi atau kebijakan ekonomi yang lebih kelihatan mata. Pertama, meritokrasi ini menghasilkan birokrasi yang relatif lebih kompeten, efisien, dan stabil dibanding banyak negara berkembang lain. Ini memungkinkan China merencanakan dan, yang lebih penting, mengeksekusi kebijakan kompleks jangka panjang, kayak rencana 5 tahunan atau proyek segede BRI dengan konsistensi tinggi. Jadi bisa jalan terus gitu ya rencananya ya? Betul. Kedua, karena fokusnya hasil dan kinerja, kebijakan cenderung lebih pragmatis berorientasi solusi. Pemimpin lokal tahu mereka dinilai berdasarkan hasil nyata. Ketiga, sistem pendidikan China yang sangat kompetitif dan berorientasi prestasi itu kan terus menghasilkan SDM berkualitas tinggi. Nah, sistem meritokrasi ini menyediakan jalur buat talenta terbaik ini naik dan berkontribusi maksimal. Bisa dibilang ini mesin tersembunyi yang terus suplai energi buat daya saing industri teknologi dan inovasi China. Ini kunci membangun negara yang kaya dan kompeten dari dalam. Jadi, jelas sudah ya, kebangkitan Cina ini bukan sulap semalam, bukan karena satu faktor saja. Ini tuh ramuan kompleks dari visi kepemimpinan yang berani, berkelanjutan lintas generasi, terus reformasi ekonomi yang pragmatis, kadang radikal, investasi strategis jor-joran di infrastruktur dan teknologi, mobilisasi SDM besar-besaran. Dan nah ini dia yang mungkin sering kita lupakan, fondasi sistem meritokrasi yang memastikan orang-orang terbaik ada di posisi kunci buat ngerakin roda pembangunan. Dengan kontrol politik otoriter, dinamisme kapitalisme ala negara, dan seleksi berbasis meritokrasi ini nggak lepas dari pertanyaan-pertanyaan besar.
Seberapa lama model ini bisa bertahan menghadapi tekanan internal, kayak ketimpangan atau tuntutan sosial, dan juga tekanan eksternal, kayak persaingan geopolitik? Bisakah elemen-elemennya, terutama meritokrasi yang kedengarannya menarik itu, diadopsi negara lain dengan konteks budaya dan politik yang beda? Iya juga ya. Apa bisa ditiru gitu aja? Nah, itu pertanyaannya. Dan yang paling mendasar mungkin, apa arti jangka panjang dari munculnya model alternatif yang sukses ini bagi masa depan tatanan global yang kita kenal sekarang? Wah, pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik untuk Anda renungkan lebih dalam ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.